Pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan saat ini masih menjadi potret buram lalu lintas di Indonesia. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merenggut korban, baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Sementara, spirit penegakan hukum bidang lalu lintas oleh polisi lalu lintas adalah jelas untuk menekan angka kemacetan, kecelakaan, serta pelanggaran lalu lintas lainnya. Polantas juga memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi pengguna jalan, serta memberikan kepastian hukum dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi digital menuju era industri 5.0 telah mengubah berbagai pola kehidupan. Di bidang lalu lintas, adopsi teknologi informasi secara adaptif tersebut terwujud dengan lahirnya tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement merupakan implementasi dari e-policing dan smart policing dalam fungsi lalu lintas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo MSI pun telah memasukkan pengembangan ETLE dalam program prioritas presisi Kapolri. Menindaklanjuti hal tersebut, Korlantas Polri berkomitmen teguh untuk mengembangkan Electronic Traffic Law Enforcement di seluruh Indonesia. Electronic Traffic Law Enforcement merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan lainnya, ETLE mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis atau Automatic Number Plate Recognition. Sehingga ETLE menjadi terobosan revolusioner dalam mentransformasi penegakan hukum bidang lalu lintas dari pola konvensional menuju elektronik. Dengan adanya ETLE mampu mereduksi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga menjadi metode yang paling tepat di era new normal. Dalam pelaksanaannya, ETLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas, di antaranya pelanggaran apil atau traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendara, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau jalur tertentu, dan pelanggaran keabsahan STNK atau belum melakukan perpanjangan STNK. Dalam ETLE nasional, pelanggaran yang terjadi di suatu wilayah, walau kendaraan berasal dari wilayah lain, dapat dikoordinasikan ke satuan wilayah kendaraan tersebut terdaftar, sehingga pelanggaran lintas wilayah dapat dideteksi dan terintegrasi dengan seluruh Polda dan terpusat di Korlantas Polri. Output dari sistem ini adalah data berupa foto dan video hasil analisa prediktif pelanggaran yang akurat, di mana merupakan tanggung jawab polisi lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, serta mengedepankan transparansi dalam pembuktiannya, berupa surat konfirmasi yang akan dikirimkan kepada pelanggar. Surat konfirmasi juga berisi barcode yang dapat dideteksi untuk melihat rekaman video pelanggaran dan disertakan formulir pengisian untuk pembayaran denda. Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETLE juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem ETLE. Seperti kasus tabrak lari yang terjadi di Bundaran HI antara pesepeda dan pengemudi mobil pada Sabtu 13 Maret 2021. Untuk mendukung pelaksanaan ETLE secara nasional, Korlantas Polri telah menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. ETLE awalnya telah dikembangkan mulai 1 November 2018 silam. Polda Metro Jaya ditunjuk menjadi pilot project pelaksanaan ETLE di wilayah ibu kota DKI Jakarta.
Dan kini, dalam rangka implementasi program 100 Hari Kerja Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dalam bidang lalu lintas, ETLE akan diberlakukan secara nasional, diawali di 12 Polda, di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Yogyakarta, Polda Jawa Timur, Polda Sumatera Barat, Polda Lampung, Polda Jambi, Polda Riau, Polda Sulawesi Selatan, dan Polda Sulawesi Utara. Upaya penegakan hukum secara elektronik ini menjadi sarana untuk membangun kesadaran hukum bidang lalu lintas, melatih masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas, serta menjadi sistem kontrol terpadu serta kebersamaan antara pemangku kepentingan lainnya dalam memberdayakan dan membangun kesadaran hukum di masyarakat. Electronic Traffic Law Enforcement juga menjadi bentuk pemolisian modern di bidang lalu lintas yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan dalam rangka e-policing pada fungsi lalu lintas menuju Indonesia Emas 2045.